let's look. I can look over Jose. His name Bobo Daniel. I can become her. I can sit look big better. I let me go. Let now over slow. Oh, listen to his soul. I will be by listening home be it is lehe. I will know be outside. I love high. Saya not to her. I could go. Let's not be home. Let's not like high to be her. But never always high. Yeah. Bobo, let's me bo hook me Daniel. Let's not become high. Let's me elote. Bobo akan berbicara, but let's not become supi her. It's me my let's me friend suci. Teman kekasih saya, let's me become kelaikan. It's me with saya. Shalom. Shalom. No, let's hold. Let him. Let's hold. I can sit le. Let low. Let's my let can hand short. Let's say no. Let's say yes. Look to her. It's no. Yes. No here. It's very good. Bobo Daniel. Ela host naikulupi earthnya how to say yes ya ada Bobo Daniel bersama dengan kita lama tidak berjumpa. Let's maybe hobi ada to say kita kasih no betul nih yang ini suruh pindah suruh pindah. Akan suruh pindah. Kota era nanti pindah. Ya. Romo akan berbicara tentang karena dia berkata teman kekasih. Saudara tahu teman kekasih saudara siapa? Nek Bunda teman kekasihnya siapa? Romo ya. Teman kekasihnya siapa namanya? Ibu Kristen siapa? Agus Eko, ya. Bobo Daniel akan berbicara tentang teman yang dia kenal kurang lebih ribuan tahun yang lalu. Ya. Dia akan berbicara tentang temannya yang dia lihat. Ya. Temannya yang dia lihat. Saudara ingin mengenal temannya? Teman terkasih. Kita akan membaca. Wahyu 12. Ayat 1. Siapa membaca ini? Jonathan. Mari. Akan subil sinahika hafsika. Ya. Ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Apa? Tanda yang kecil atau besar? Besar di langit terus? Seorang perempuan disebutkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini atributnya mempelai wanita Tuhan yang memiliki tahbisan, ya tahbisan yang sudah mencapai tingkat langit, ya. Terus ayat yang kedua. Dia sudah mengandung dan dalam keluhannya dan perbedaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah pada ayat 2 dulu. Ia sedang ayat 2.
Ia sedang mengandung dan dalam keluhan. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan Penderitaan yang hendak melahirkan, ia berteriak. dalam penderitaan yang hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ada di sini seorang wanita melahirkan anak, kemudian berkata, kiri kananku ada Tuhan. Seperti itu enggak? Gimana kalau perempuan melahirkan gimana? Sakit sekali, ya. Terus jadi berteriak. Kemudian ayat yang ketiga, Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. perhatikan, maka tampaklah suatu tanda yang lain, bukan besar, yang tadi perempuan menjadi simbol di dalam tahbisannya yang sungguh-sungguh, tahbisannya yang sempurna, menjadi tanda besar di langit. Tetapi ayat yang ketiga, ya, di sini dikatakan maka tampak suatu tanda yang lain. wah, kalau ada yang lain ini nggak bagus ini. Kalau ada istri yang lain kira-kira bagus tidak? Nah, berarti kalau ada tanda yang lain, ya kurang bagus. Ya terus. Dan lihatlah, seekor naga merah pada yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 makhluk. Ya, jadi cirinya, ya seekor naga merah padan yang besar, berkepala 7. Kepalanya berapa? Tanduknya? Wah, tanduknya itu 10. 10 itu angka kasih. 7 itu sempurna di dalam kasihnya. Tetapi kasih yang bagaimana? Kalau di dalam Wahyu 13 itu dikatakan itu adalah tanda yang lain. Satu pemalsuan. Kalau di Wahyu pasal 17 dan 18 sempurna kesundarannya, sempurna apa? Kejahatannya di dalam kasih sempurna. Hubungan suami istri dilakukan dengan apa? Dengan apa? Kasih yang bukan kasih dari Allah, tetapi kasih yang bersumber dari apa? Iblis. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. En subit naut isneha tu bihat useha. Jetzt no beho. Ya. Bapak tunggu sebentar. En subit ho behatut ne beho baru saya sampaikan. Yes. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau di sini siapa? Menuju kepada siapa? Ular. Terus Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan punggungnya. jadi kalau di sini ya, kalau di dalam peperangan atau pertandingan ini tidak imbang. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala, tapi yang muncul bukan keturunan ular, tetapi yang muncul adalah ular itu sendiri. Itulah yang terjadi pada saat Wahyu pasal 12 ayat 3. Pada saat perempuan yang di dalam kejadian mengalami kekalahan, maka dia pada Wahyu 12 dia menjadi perempuan yang karena tahbisannya yang sempurna dia menang melawan naga merah itu. Ular yang ada di dalam kejadian ini sudah berubah menjadi apa? Naga besar. Jadi kalau perempuan, karena nanti setelah ayat pasal 3 dan lain sebagainya, sampai nanti naga yang karena peperangan dia mengalami kekalahan sehingga dia apa? Tidak sadar, alias apa? Pingsan. Pada saat dia sadar, wah dia marah ngamuk, sehingga dunia akan menjadi apa? Tempat pelampiasan kemarahannya. Dia bukan lagi iblis yang apa adanya seperti di dalam kejadian. Dia bukan lagi seperti naga yang di Wahyu pasal 12 ayat 3, sepertiga ekor namanya tidak, tetapi dia ingin memakan seluruh benih keturunan daripada perempuan. Jadi kalau saudara menjadi ratu miras iman, perhatikan di ulang tahun yang ke-38,
Romo diutus sama Tuhan dengan Bapak Daniel. Nanti Bapak Daniel akan membukakan kepada saudara siapa sahabat atau teman terkasihnya itu, supaya saudara nanti dibukakan. Ini belum pernah Romo sampaikan kepada saudara. Saya belum pernah berbicara ini. Bagi saya di dalam tubuh waktu itu, ini adalah suatu mungkin salah satu malaikat besar, bedanya surga. Ya, tetapi manakala kita dipertemukan di dalam roh, bawahnya bercerita dahsyat dan luar biasa. Amin. Jangan katakan amin dulu, belum tahu dahsyatnya dan luar biasanya di mana. Ya, jadi kalau nanti benih dari perempuan naga yang sudah dibanting, saudara kalau misalnya jatuh ketinggian, waktu Romo dulu tuh berburu, ya, kemudian sambil menunggu naik di atas pohon. Ya, naik di atas pohon sambil kadang itu karena capek tiduran sebentar sambil mengintai apa yang akan datang. Ada B2 ya, ada juga rusa, ada kijang ya. Zamannya Romo waktu itu belum seperti sekarang, ada apa namanya, dari Taman Nasional ada apa, ada pelarangan tidak boleh menembak dan begini-begini. Ya, zamannya Romo itu tahun berapa itu? Ya kan? Jadi menunggu. Kalau misalnya jatuh, ya pastilah. Saudara pernah kan Romo ceritakan tentang yang di menara apa itu? Waktu pada saat pembuatan menara apa? Babel. Jatuh dia langsung apa? Kepalanya hancur. Apalagi ini Lucifer, dia dijatuhkan dari surga ke bumi. Dia dalam keadaan apa? Koma. Jadi komanya Lucifer itu nanti akan memukau banyak orang Kristen. Oleh sebab itu saudara jangan suka dengan puji. Kalau kamu mendapatkan mujizat, kemudian kamu tidak bertobat, hukumanmu akan lebih besar daripada kota apa? Sodom. Kemudian kota apa? Tirus dan Sidon. Jadi saudara, ratu miras imam yang sudah dipersiapkan Tuhan, ya, seleksi saudara itu, ya, seleksi saudara itu tidak main-main. Kalau tidak Tuhan yang di surga itu berbelas kasihan atas saudara, mengirimkan khusus bukan hanya malaikat penjaga, ya, tetapi 7 divisinya perhatian yang kepada saudara tidak akan masuk, ya. Karena apa? Iblis itu sangat mengincar saudara, ya. Dibanding 1000 yang merindukan mujizat, iblis itu lebih senang dengan 1 daripada saudara. Jadi nilainya itu sangat berharga karena engkau ini adalah biji mata Tuhan. Mempelainya tidak ada suami yang menginginkan istrinya itu dipenggal kepalanya. Seorang suami dia pasti maju sebagai apa? Tanding untuk istrinya yang lemah. Karena perempuan itu memang diciptakan lebih lemah daripada laki-laki. Ya, saudara, perjuanganmu sekalipun itu 0,0 sekian, ya, karena itu adalah anugerah. Kalau sampai 2025 berarti apa yang Romo sampaikan bahwasanya Desember 2025 itu adalah suatu, kalau Romo berbicara, itu adalah perpisahan, tangisan antara yang mengungsi dan yang tertinggal. Tangisannya waktu itu Romo berkata seperti tetesan apa? Darah, bukan lagi air. Biar bagaimana juga dia akan masuk yang namanya apa, Bopo? Ya, kesusahan besar. Daniel pasal 7. Ya. Jadi kalau sampai saudara menginjak, iya, kalau yang menginjak tahun ini cucu saya Gabriela, terus siapa lagi ini? Siapa ini? Nah, siapa ini? Kaila. Ael ini. Ael, itu Kaila yang belum berusia 3 tahun ya? Sudah 3 tahun. Menginjak 2025 dia baru berapa tahun?
Tapi saudara yang berusia 60 ke atas sudah berapa tahun? Perjuanganmu untuk tetap teguh apapun kata orang, apapun yang terjadi. Ya, kalau Boko Daud berkata bumi bergoncang, laut bergoncang, saudara tetap apa? Tetap tidak beranjak. Sekalipun miskin, tetap bersuka cita. Amin. Dikatakan cukup kasih karuniaku atasmu, cukuplah berkatku hari ini untukmu. Amin. Jadi berkat besok dipikirkan besok, ya. Berkat besok dipikirkan besok. Jangan sampai memikirkan hari esok kemudian lupa dan salah. Jadi kalau saudara Ratu Miras Imam sudah mencapai, kamu sudah memasuki Wahyu 12, waktunya tinggal sedikit lagi, bertahan sedikit lagi. Amin. Jangan biarkan hatimu guncang, jangan biarkan hatimu gundah. Atau untuk apa Ratu Miras Imaman? Jangan seperti itu. Hidupmu itu sangat berharga di mata Tuhan. Mata Tuhan tertuju atasmu. Malaikat itu setiap saat, seperti Tuhan mengutus siapa? Mengutus orang yang karib dengan Tuhan. Ayub, Bapak Ayub, dia datang setiap saat menguji engkau. Amin. Saat kau diuji, jangan sampai kau tidak didapatinya apa? Tidak terus. Ujian itu setiap saat, setiap hari. Ayub pasal 7. Hidup itu apa? Berat. Ya benar, berat. Apalagi saudara ini yang ngontrak. Ya kalau ngontrak masih anaknya masih kecil, usianya masih 30 tahun atau 35 tahun, masih kuat. Musuh-musuh masih kuat, angkat-angkat. Kalau kamu harus pindah-pindah kayak Pak Lukas ini nanti 10 tahun lagi ngontrak, pindah-pindah begitu. Kira-kira gimana Pak Lukas? Ya, kekuatannya juga sudah tidak seberapa, tetapi bebannya semakin berat. Itu sebabnya Ratapan mengatakan adalah baik pada saat orang muda itu memikul berat, pikulannya bebannya berat banget, ya, karena dia masih kuat. Saudara kan belum berusia 70 tahun, Romo belum menginjak 70 tahun sudah dipanggil Tuhan dengan tugas-tugas yang harus Romo sampaikan kembali ke bumi ini. Saudara menunggu saya ini seperti apa rasanya? Saya menunggu untuk dikembalikan ke tengah-tengah saudara. Ya kalau saudara bisa stres, ya senyum, tapi senyumnya penuh dengan apa? Apa? Senyumnya penuh apa? Penuh arti. Benaran, penantian sungguh, Hotma. Atau di tengah-tengah penantian itu kamu juga mengembara, ya, yang tahu Tuhan, ya. Jadi tetap teguh, amin. Apa yang sudah saudara ambil keputusanmu mengiring Tuhan, menyerahkan hidupmu di tempat ini, itu adalah keputusan yang dibuat Tuhan atas hidupmu untuk kamu jalani. Itu sudah jalannya Tuhan. Tinggal saudara mau berjalan menurut jalannya Tuhan atau kamu mau membuat jalan sendiri. Ya. Sekarang saya sampaikan kepada saudara, pada saat masa antikris sudah dibukakan kemarin sama Bunda tentang masa antikris, ya. Bahkan sebelum Bunda menyampaikan tuh Romo sudah katakan, masa antikris saudara ini sudah melampaui masa antikrisnya Ratu Miras Imam. Yang tersisa sekarang itu adalah masa apa? Konferensi, ya. Itu suatu masa yang sangat menyesakkan, bahkan nyaris membunuh saudara. Saudara sudah menang, amin. Pada saat, masih ingat enggak waktu Pak Wakiman ini tidur di taman, ya, di bypass itu, ya, ada Bapak Lukas Rumpunbo sama siapa itu menunggu, ya, dan Tuhan itu memang penuh dengan misteri. Dia berkata tidak akan ada penundaan, itu tidak simbol, tetapi sesungguhnya akan datang, langit akan terbuka. Tuhan itu tidak ada satupun penghuni surga
yang tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Ya, malaikat itu adalah pelayan. Ya, semua seperti Romo pada saat kegerakan kuda putih. Kalau Israel itu sudah dimeterai, di surga kita belum tahu. Tapi semuanya kita tahu pada saat Bapa berkata, sudah genap bilangannya. Maka para bopo-bopo itu juga baru tahu. Jadi pada saat Tuhan membuat suatu keputusan, disitulah kita baru tahu. Jadi Allah itu tidak pernah bisa ditebak oleh manusia. Jadi hati-hati ya, mulai 2026 sampai nanti 2029 pertengahan bagi saudara ya, bangsa kafir memasuki suatu masa kesesatan yang besar. Ya, saya katakan, Bopo Yohanes Pembaptis berkata masa kesesatan, masa antikrisnya dia adalah penjara. Setelah di dalam tubuh kemuliaan Bopo bercerita, Bopo Yohanes, kenapa dia sampai menyangkal? Ya, bukan menyangkal, tetapi dia sempat bertanya, apakah engkau Mesias? Ataukah kami akan menunggu yang lain? Karena apa? Dia hanya menyinggung tentang pernikahannya raja waktu itu, ya, yang tidak benar, ditegur. Akhirnya dia dipenjara. Bopo Yohanes tidak dipenjara sampai bertahun-tahun, tidak. Ya, tetapi kalau saudara perhatikan perjalanannya Bopo Yohanes Pembaptis, dia dengan Tuhan Yesus usianya beda berapa? 6 bulan, bukan 6 tahun, 6 bulan. Setelah 12 tahun, kan tidak ada cerita tentang Tuhan Yesus. Umur 13 tahun dan lain sebagainya. Ya, Bopo Yohanes itu pembuka jalan untuk Tuhan Yesus. Dia sudah kenal, dia sudah mengetahui, dia baptis di Sungai Yordan. Dengan tangannya dia membaptis Tuhan Yesus. Kemudian pada saat Tuhan Yesus muncul dari laut, dari sungai, ada apa? Burung merpati. Kemudian apa? Ada suara dari surga berkata bagaimana? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah. Bopo Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus Kristus itu masih saudara. Karena Ibu Elizabeth dengan Ibu Maria itu sepupuan. Jadi Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu sangat dekat hubungannya. Ya, bersama-sama melampaui masa remajanya dengan Tuhan. Beda 6 bulan itu, saya ingat dulu siapa ya? Anak di pastori, beda setahun saja itu kayaknya hampir sama, apalagi cuma 6 bulan. Ya. Bopo Yohanes itu membaptis sendiri Tuhan Yesus, mempersiapkan jalan. Dia di padang gurun bukan 1-2 tahun. Ya, Bopo Yohanes Pembaptis itu membuka jalan supaya orang Israel itu menerima. Ya, sampai dikatakan membuka kasihnya saja saya tidak pantas atau tidak layak. Dia yang mempersiapkan Tuhan Yesus. Dia yang berteriak-teriak di padang gurun, percayalah, luruskanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah. Tapi pada akhirnya penjara kesesatan itu, Bopo bagaimana? Bopo mulai bimbang. Karena apa? Di Alkitab tidak dituliskan. Herodes itu juga salah satu bangsawan, kerabatnya raja. Jadi waktu Bapak Yohanes menegur tentang nikahnya Herodes Antipas waktu itu, dari Raja Herodes sendiri menyuruh untuk apa? Sebelum menangkap, karena rabi waktu itu tidak boleh sembarangan di apa, seperti Tuhan Yesus kan pada saat orang-orang apa? Tidur, ya toh? Lah, tidak boleh seorang nabi itu, kecuali Stefanus memang dirajam karena waktu itu. Ya, Bopo Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Pada saat dia ditangkap, dia tidak hanya ditangkap oleh Herodes, pasukannya. Ya, otomatis kalau sekarang itu apa namanya? Orang kepercayaannya apa? Raja. Sudah menyiksa dia dari kaumnya. Siapa
Yang diambil itu siapa? Herodias itu juga ambil bagian dalam penyiksaannya Bapak Yohanes. Jadi sebelum dia masuk di penjara, tubuhnya ini, ya, bapaknya itu bercerita, ya Paulus, saya ini lututnya itu digebuk pakai, kalau saya katakan sekarang itu seperti apa namanya itu, naik kerja ke aku sih, naik kerja ke sing gede apa jenenge? Palu. Palu godeng. Palu kan ada yang kecil. Hammer besar itu. Waktu itu memang belum hammer, tetapi kayu yang kekerasannya itu kayak kayu besi kalau orang Papua katakan katanya. Ya. Kakinya itu saudara bayangkan. Coba Pak Samuel ini ambil palu dulu, siapa ini? Mau praktek enggak Pak Samuel? Pendeta Samuel udah ya ditolaknya. Ya. Hammer kecil aja memukul begitu kira-kira bagaimana? Sakit. Jadi Bopo itu, ya Bopo Yohanes Pembaptis, dia apa? Kakinya ini loh, lutut ini dua-dua sudah dia apa? Dilumpuhkan. Kemudian ini disayat. Kalau saudara ingin merasakannya, ya coba ambil pisau di dapur, iris tanganmu, tanpa bantuan P3K. Selama Yohanes Pembaptis, Bapak Yohanes Pembaptis, luka itu tidak menyentuh yang namanya antiseptik atau betadin atau apa itu kedokteran. Itu tidak ada. Itu dari pihaknya Herodes dan juga dari Herodias. Ya, kaumnya. Ya, mungkin orang-orang kalau sekarang itu apa ya? Bodyguardnya atau apa, begitu ya. Jadi tubuhnya Bapak Yohanes Pembaptis itu sudah penuh dengan apa? Luka, dan itu tidak dikasih obat. Kemudian begitu masuk penjara, sudah ada untuk yang menjaga itu sudah ada diberitahu bahwasanya tahanan ini tidak boleh diberi makan dan tidak boleh diberi minum. Ya, sampai Bapak Yohanes berkata, Tuhan Yesus pada saat dia disalib, sepanjang perjalanannya Tuhan itu, kata Bapak Yohanes, bagaimana dia berkata, saya tidak membela diri Paulus, tetapi Tuhan Yesus pada saat perjalanannya ke atas gunung Golgota, ke bukit apa itu? Tengkorak. Sepanjang jalan masih ada murid-murid yang jauh melihat ada seorang perempuan yang akan berdiri di tengah perjalanan. Dia masih ada siapa? Simon dari mana itu? Siapa? Kirani. Simon dari apa? Kirani. Mengambil alih itu loh, salibnya. Sementara saya ini Paulus di penjara, ya, mengalir dari sini. Sehingga waktu dipenggal Paulus, saya sudah tidak merasakan sakit. Karena apa? Mungkin darahnya sudah habis apa? Saudara kalau punya luka supaya lebih tahu, anak-anak muda ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, coba ini, ambil pisau, sayat di sini. Tidak usah panjang-panjang, 1 cm saja. Biarkan sampai besok. Kemudian tadah apa? Ember, berapa banyak darah yang apa? Yang mengalir. Sehingga sekalipun kata Bapak Yohanes, saya mempersiapkan jalan untuk dia yang datang. Saya yang membaptis, tangan saya ini Paulus yang membaptis, dan telinga saya ini mendengar. Tetapi kesesakan yang terjadi, penganiayaan, penderitaan, kelaparan, ya, berarti Roma pasal 8. Itu menjadikan saya mulai bimbang dan bertanya, apakah engkau Mesias atau kami menunggu? Yang ingin Romo sampaikan, ya, karena kebimbangan Yohanes Pembaptis, akhirnya apa? Kepalanya dipenggal. Saya beritahukan kepada saudara, masa terberatmu, aniaya besar, ya kalau Romo katakan antikris, zaman antikris itu,
Ya, nanti Roma pasal 8 mulai ayat 35 itu nanti yang akan memproses engkau. Kemiskinan itu membuat darahmu itu seperti mengalir. Kelaparan itu akan membuat engkau seperti orang-orang di Ethiopia. Ya, tetapi apa yang terjadi atas saya, kata Bopo Yohanes Pembaptis, menjadi pelajaran. 1 Korintus pasal yang ke-10 mengatakan, itu menjadi pelajaran untuk Ratu Miras iman. Ya, jangan sampai pada saat kau bersekutu, jadi masa kesukaran besar, sakit, penganiayaan, kemudian apa itu? Nanti Bunda akan menguraikan itu panjang lebar, dan sudah diuraikan waktu Roma masih hidup, sudah diuraikan bagaimana ya Roma pasal 8 itu merupakan makanan pokok hierarki, dan itu menjadi ujian terberat bagi hierarki. Gunung yang meletus, saudara masih mendapatkan perang yang berkecamuk sudah berapa tahun, saudara masih tetap belum apa-apa. Tetapi manakala kemiskinan ditelanjangi, kemudian apalagi menjadi domba-domba sembelihan, wah, diancam. Jangan sampai itu melupakan engkau. Hadiah besar dari Bopo Yohanes, dari Bopo Daniel, saya akan bukakan kepada saudara. Perhatikan, Lucifer atau naga merah itu akan berkuasa 3,5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, kalau engkau setia, kuncinya itu adalah bersekutu dengan salib atau 9 penderitaan salib, kamu akan menang. Amin. Saya beritahukan, Bopo, I can lebih husni hatta. Ya. Daniel pasal 12. Mulai ayat 1 dibaca. Akhir zaman. Ya, ini akhir zaman, inilah zamannya siapa? Ratu Miras Imam. Terus. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsa itu. Dan akan ada suatu waktu kesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, tidak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang mendapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Ya, jadi pada saat akhir zaman nanti, ya waktu itu kan Bopo Mikael ini dikatakan kepada Bopo Daniel. Daniel kan dari suku apa? Daniel itu dari suku mana? Kafir atau Israel? Suku Yehuda. Suku Yehuda, ya. Jadi di sini dikatakan untuk bangsanya Daniel itu siapa? Umat Israel, umat pilihannya, kekasihnya, istri mudanya Tuhan. Israel itu. Maka sudah ada janji ini, saudara perhatikan. Sehingga nanti pada saat kesukaran besar, kalau sekarang untuk umat kekasih ini baru masuk apa? Aniaya, tetapi untuk bangsa kafir ini sudah aniaya besar. Lah, sampai pun nanti di tahun ya kurang lebih 2032, apapun yang akan terjadi, entahkah langit itu runtuh atau laut itu bergelora, maka Mikael itu akan mendampingi anak-anaknya. Sekalipun Roma pasal 11 dikatakan sisa. Ya, jadi tidak akan punah. Mereka pasti akan mendapatkan ini berlaku untuk bangsamu, katanya kepada Daniel. Tetapi Bopo Daniel berkata, ini juga berlaku untuk bangsa kafir. Bangsa kafir yang dia sekalipun masih di bumi, Ibrani pasal 12, namanya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, sudah masuk dalam perhimpunan Bukit Sion. Di sana ada apa namanya, saudara nanti baca, udah panjang lebar ayat 22 itu. Bahkan di ayat 26 di sana dikatakan, jangan sampai kamu menolak ya yang berfirman di bumi, apalagi dia berfirman dari
Atas itu penggambaran surga dan bumi. Itu sudah ada di dalam Ibrani pasal 12. Saudara perhatikan bahwasanya nanti pada saat kesukaran besar, berarti memasuki 2026, maka Bopo Mikael dengan anak buahnya akan mendampingi Ratu Miras Imam. Ya, tapi kalau saudara nggak punya beras, tidak mungkin Bopo Mikael datang. Ini bunda 1 kilo beras. Ya, mesti beda lah. Ya, Tuhan bisa memakai siapa? Mungkin burung gagak atau tetangga sebelah atau yang lain. Dengan kata lain, Tuhan mampu memberi. Tidak usah takut, ya. Kalau Tuhan berkata, ya, saya sebagai malaikat sang surya berkata, basecamp itu pasti ada, itu pasti terjadi. Tapi tidak akan bisa dengan uangmu. Janji kasihmu cuma 50 juta, 20 juta. Bagaimana saudara akan membangun? Tetapi Tuhan sendiri, Romo sudah melihat berkat itu mengalir. Saudara bertobat, siapkan hatimu, maka nanti apa? Baca terus ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam kebutaan akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kematian. Ya, ayat 2 ini kata Bopo Daniel kepada saya, Paulus, kau salah satu yang dibangunkan dari tidur, dikirim kemana? Dikirim ke bumi. Perhatikan, ya. Terus. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Nah, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ini menunjuk kepada siapa? Ratu. Terus. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Terus. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan menerangkanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, itulah sebabnya pengetahuan Ratu Miras Imam ini semakin bertambah. Gurunya, dosennya itu bukan hanya di dalam bumi. Gurunya itu bukan hanya di bumi, tetapi gurunya didatangkan dari apa? Dari Yohanes pasal 3 yang dari atas itu di atas segala. Nah, itu sebabnya pengetahuan saudara bertambah. Bukan datang sendiri, tetapi lewat firman Tuhan. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri 2 orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan lain di tepi sungai yang sebelah. Kalau ini tidak boleh tebak-tebakan. Perhatikan, dibaca semuanya bersama-sama ayat 5. 1, 2, 3. Kemudian seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Nah, ada sungainya. Paham? Ada berapa? Tidak boleh menebak. Terus. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lebar. Nah, di situ ada seorang yang berpakaian lebar. Ya, no, it's no people try to say. Ya, saya katakan, Bapak Daniel berkata, Paulus, kamu yang berpakaian lengan itu, ya, kamu yang berpakaian lengan itu, tetapi saya kenal kamu di sini. Tidak waktu kamu di bumi, setelah kamu dilantik, memiliki atribut sebagai malaikat sang surya, barulah Bapak Daniel berkata, ya. Dan seorang bertanya kepada yang berpakaian lengan. Ya, waktu itu yang mendampingi saya, kata Bopo Daniel, adalah Bopo Tirto dan Bopo Bayu. Bopo Among Rogo. Among Rogo itu kostumnya apa? Putih. Terus. Yang ada di sebelah atas air sungai itu. Bilakah hal yang ajaib ini akan berakhir? Nah, waktu itu kata Isnubil Hato, saya tidak merasa bahwa saya menjawab, tetapi dikatakan. Terus. Lalu mendengar orang yang berpakaian kain. Bopo Daniel katakan, lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lengan yang ada di sebelah atas. Jadi yang satu di sebelah kanan, sebelah kiri. Bopo melihat pakaian lengan itu di atas air. Terus. Yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kiri ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa
Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Saya katakan, Bopo kok bisa? Bopo Daniel itu saya tidak tahu. Kemudian baca Wahyu pasal yang ke-10. Tangannya terangkat ke langit bersumpah. Di ayat berapa itu? 4 atau 3? Nathan ini harusnya sudah mulai pinter ini. Udah berapa tahun dididik. Ayat yang keberapa? 56. 56. Coba dibaca. Ayat yang kelima. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, maka tangan-tangannya ke langit. Ya, jadi kalau saudara berjalan sambil berlari, menginjak apa? Menginjak apa? Laut dan Bumi dan laut. laut. Ya, jadi pijakanmu itu seberapa besarnya? Ternyata apa? Ini berbicara soal apa? Tim, ya. Makanya saudara tidak usah. Wah, udah biar Roh Kudus yang akan berbicara pada saudara. Terus ayat 6. Dan ia bersumpah diri dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ini adalah malaikat sang. Nah, saya pertama, Bopo jangan. Ini hadiah untuk kamu. Saya sudah diberitahu sama siapa? Sama Tuhan. Tetapi saya dilupakan. Maksudnya bukan dilupakan. Saya melupakannya. Ya, baru tahu tadi pagi jam 1. Jam 1 di sini, ya saya datang ke Jogja. Karena ada tugas yang harus saya kerjakan di tempat pewahyuan ini berada. Saya harus menahan lahar. Ya, saya datang. Terus Bopo Daniel berkata, saya juga sudah tanyakan kepada Bapa di surga. Ya. Sebagai manusia mungkin waktu itu manusia darah daging, kalau Romo dengar itu buat apa senangnya, ya. Tapi kalau jiwa roh itu tidak apa-apa. Amin. Jadi sambil berlari nginjak apa? Laut dan bumi. Laut dan bumi. Padahal yang nginjak sebenarnya siapa? Siapa sih nginjak? Wahyu 10 yang menginjak langit apa? Bumi dan laut itu siapa? Malaikat sang surya. Bukan berarti saudara itu tidak apa? Tuhan itu ya seperti itu. Ya. Tuhan itu ya seperti itu. Ini mahkota yang saya terima jam 1. Berarti itu kalau di sini itu baru berputar, baru masuk 1 jam hari yang tanggal yang ke-13. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan kepada saudara, ya, waktu Romo masih hidup, Romo tidak tahu kemuliaan apa atau seperti apa kemuliaan yang Tuhan berikan, siapkan untuk saya. Tetapi yang Romo pernah katakan, betapa mulai Tuhan menitipkan saya di rahim ibu saya itu sudah penuh dengan peperangan. Sampai saya melayani penuh dengan penderitaan. Sampai kemudian saya dipanggil Tuhan dengan kematian yang bagi orang itu kematian yang apa? Sepertinya memalukan. Kakinya dipotong. Bagi orang yang tidak paham, saya dikatakan mungkin kalau ada aliran liberal bebas berkata, Paulus Tribrata itu seorang hamba Tuhan yang paling gagal. Tidak ada satupun yang tergenapi. Kapalnya, konferensinya kayak orang bodoh membuat acara. Kapalnya seperti nyebar garam di lautan dan lain. Dalam kepanitiaan, dalam tindakan-tindakan. Tapi itu merupakan suatu rangkaian proses salib yang kemudian dengan proses salib itu saya dibawa kepada suatu kemuliaan. Jadi Romo sampaikan
Di ulang tahun pewahyuan yang ke-38 ini perhatikan sungguh-sungguh. Masa kesesakan besarmu adalah persekutuanmu dengan Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Itu nanti yang menjadikan daya injakmu kuat menjadi GPA. Amin. Gimana? Nyanyi dulu GPA. Ayo nyanyi GPA dulu. Mana pemain musiknya? Nah, yang muda-muda ini, ayo gerak, berdiri, yuk. Opa duduk aja ya. Ayo. Yang muda-muda aja, yang sudah 50 ke atas duduk saja. Yang 50 ke bawah silakan berdiri. Yuk. Ya majulah di sini. Kamu nginjak-nginjak nggak sopan orang tua di bawah. Ayo, ininya dipindah ini deh, agak maju. Majulah GPA. Yuk, yang maju ke sini yuk. Yuk. Ayo, kurang semangat, ya, kurang semangat. Ya namanya kalau lagu apa itu mars gitu nggak bisa nyanyi gini-gini. Mukanya harus apa? Mantap. Sekalipun menjadi domba-domba saja. Pada saat saudara berada dalam kemiskinan, dianiaya, ditelanjangi, mukanya kalau ditelanjangi gimana? Gimana, Kristen? Nah, ditelanjangi mukamu kayak apa? Nah, ya, yuk nyanyi. Ya, lagu masuk.
duduk. Terima kasih. Kita kembali ke Daniel pasal 12. Jadi yang mendapatkan hadiah bukan hanya Romo, bukan hanya orang, ya, tetapi saudara juga harus mendapatkan hadiah. Amin. Pengetahuanmu akan bertambah. Gembala-gembala sidang nanti akan diberkati dengan pembukaan rahasia firman Tuhan yang akan Tuhan bukakan atas saudara. Yang nanti kalau Daniel pasal berapa tadi? 6, seorang yang ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan? Lalu mendengar orang yang berpakaian tenang yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah di dia yang hidup kekal sambil mengangkat-angkat dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa-kuasa bangsa yang di situ, maka segala hal ini akan digenapi. Ya, ini berbicara soal masa apa? Kesesakan yang besar. Kemudian ayat 8. Adapun aku memang mendengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah arti segala hal ini? Terus? Tetapi dia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tidak tersembunyi dan terpercaya sampai akhir zaman. Terus? Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tetapi seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi kalau saudara masuk Ratu Miras Imam ini menjadi golongan yang bijaksana, maka segala firman Tuhan yang akan saudara dengarkan, firman itu akan memberkati saudara. Amin. Jadi percayalah kepada Tuhan bahwasanya proses salib yang saudara pikul, yang sudah saudara alami, itu merupakan suatu persiapan untuk daya injak saudara atas ular, ya, menjadi kuat karena saudara masih tetap di bumi. Amin. Jadi persekutuanmu dengan salib dan 9 penderitaan salib itu merupakan kunci engkau menang melampaui 3,5 tahun ini. Demikian Tuhan memberkati. I can subilot has nehu bibi lotsne hona. Yes. Jadi demikian saya sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Bapa di surga. Kekuatanmu, senjatamu memasuki tahun 3,5 tahun atau masa kesesakan besar adalah persekutuanmu dengan salib dan 9 penderitaan salib. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Amin. Let's know bilhasnehat sekab. Saya kira tidak usah ada firman, sudah cukup. Terserah mana. Ya, berkat yang kita terima pada ulang tahun pewahyuan ini, saya kira sudah sangat banyak sekali. Ya, kita diberitahu pada saat kita lari nanti, ya, kita menginjak apa tadi, bumi dan laut. Maka pijakan kita itu kuat kalau kita menyatu dengan salib dan 9 penderitaan salib. Dan Bopo Mikael beserta para 7 penguasa yang akan mendampingi kita. Malaikat Sang Surya yang menginjak laut dan menginjak bumi yang akan memimpin kita lari. Berjalan di depan. Nah, kalau ada ranjau? Kalau ada ranjau ya tentunya tolong dibledos. Nah, berarti ini janji bulan November ya di Bali itu sudah apa? Sudah digenapi, ya toh. Malaikat Sang Surya menginjak bumi dan menginjak laut. Kita lari mengikuti, tidak toleh-toleh, ya toh. Wah, ngenteni apa namanya kartu kesehatan penuh janji-janji, ya toh. Toleh-toleh enggak? Tadi Bu Enok ya kan tidak perlu buat ya. Kita tidak mengharapkan iming-iming apapun, ya toh. Sebab kalau sekarang kita masih membutuhkan, tapi nanti mulai tahun 26 kita tidak membutuhkan semuanya. Yang penting apa? Lari mengikuti malaikat Sang Surya. Berarti ya
apa yang dipergumulkan selama 80 hari yang diberitahukan pada kita ketika di Bali kita kumpul itu sudah dijawab, tapi tentunya tentang hari, jam, detik dan menitnya itu rahasia Tuhan. Yang penting kita lari ada yang memimpin sampai nanti ayat 14 dari Wahyu 12 itu kita mulai apa terbang. Kalau terbang kakinya masih menginjak bumi dan laut enggak atau berarti mulai pengangkatan. Karena kalau kita tidak diangkat, antikrisnya tidak berani muncul. Ya, jadi demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan baru perjamuan suci. Sekarang acaranya dirubah ya, bukan perjamuan suci baru persembahan, tetapi persembahan dulu baru perjamuan suci. Karena dari atas dilihatnya begitu, ya toh. Jangan sampai banyak yang keluar, saudara tidak diberi kesempatan untuk menabur. Kalau tidak menabur, tidak menuai. Mari, Mas Guntur, ya diatur untuk untuk persembahan. Nyanyi bersorak-sorak itu. Nyanyi bersorak-sorak. Ya. Ada pujian bersorak-sorai orang Alkitab. Rupanya sudah pulang. Enggak, sudah pulang. Nanti habis perjamuan tumpangnya dari sini nyanyi. Kita akan langsung perjamuan suci. Para pelayan perjamuan suci maju ke depan, ya. Langsung berdoa saja pada saat perjamuan berarti barunya. Ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, suatu anugerah yang sangat besar pada ulang tahun kitab Wahyu yang ke-38 ini, seperti yang terjadi di kolam Bethesda. Engkau sendiri turun dan membuat kami yang lumpuh selama 38 tahun, maka Tuhan menjanjikan kami akan lari menginjak bumi dan laut, dan kami akan dipimpin oleh malaikat Sang Surya yang sudah bersumpah untuk 3,5 tahun. Oleh sebab itu Tuhan, perjamuan suci ini menjadi meterai bagi kami, diberkati menjadi tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan hidup kami. Terima kasih para imam yang melayani, bahkan kami semuanya dilayakkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Perjamuan suci dibagikan, kita pujikan bersorak-sorai. Kita angkat tubuh Tuhan dan perhatikan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita nikmati bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita nikmati bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam ulang tahun kitab Wahyu. Nanti tidak usah motong ya, apa namanya, mari tanda tangan biar motong sendiri-sendiri gitu ya. Agak dimajukan, agak dimajukan aja. Maju-maju. Agak dimajukan. Ya. Ayo semua bangkit berdiri. Tapi kacang ternyata lombok. Kudunya kacang dong. Kok lombok?
Nanti Romo hanya berdoa untuk tumpeng ini. Nanti saya serahkan kepada Marifat tanda tangan untuk membagi atau mau diapakan terserah ya. Mari Marifat tanda tangan maju ke depan ya. Lilinnya belum dinyalain. Kita nyanyi Anak Domba Layak Dipuji, refrennya saja. Nah, dinyalain. Anak domba kuasa serta kekayaan dan kemuliaan, hikmat dan hormat. Belas kasihan dari Tuhan Pencipta langit dan bumi, hamba berdoa untuk istri saya. Tuhan memberkati, diberikan iman yang kuat, yang teguh, yang tidak terguncangkan oleh apapun. Roh dari hamba-Mu, roh hamba berdoa, roh yang dari hamba-Mu juga mengurapi kami semua, khususnya Marifat 120 tanda tangan yang akan membantu bekerja sampai semua rencana-Mu digenapi. Ulang tahun hamba-Mu yang ke-38 di dalam pewahyuan yang hamba-Mu terima, Tuhan memberikan kunci kemenangan bahwa kami, persekutuan kami dengan salib dan penderitaan salib merupakan kunci untuk kami menang, untuk kami menginjak bumi dan laut yang dimana hamba sendiri akan berjalan di depan dan mereka akan mengikutinya. Segala kuasa-kuasa kegelapan, Lucifer, naga merah yang nyamuk diresmikan suku, mereka dirajut oleh Tuhan sendiri, dibentengi rajuk yang dari Tuhan,
membentengi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu di dalam pewahyuan yang ke-38 ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada di cabang-cabang, bahkan yang belum masuk, yang merupakan murid hamba-Mu, yang hamba gembalakan di dalam roh, di dalam nama Tuhan Yesus. Dijamah dan dilindungi, diberkati, curahkan roh kuasa dari tempat yang sangat tinggi. Terima kasih. Di dalam ulang tahun pewahyuan ini, semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat atas-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai semua di dalam nama, di dalam tubuh. Nama Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Silakan, ayo silakan ambil sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang motong kan ya siapa ambil. Ya aku tanya kok di sini. Ambil untuk diri sendiri-sendiri ya. Ayo langsung ambil dari situ. Oh iya. Panjang umurnya.
Maya sang kunahase Kuria maya sangka Sika uni maya se Sika maya se Ina maya so Ureta kona ya sena Amaya se Ita kona ya sina Sangko ramaya seka Dominaya sina Ko seka Kunamaya se Te Kurenaha siko Kumaya sako Kone hasina hosika Ka tino isiyaha Sika Satu niha si pumayas Kuria Kita lo cedak nana kayak gituan. Ramayasiku Agak cedak biar dengar suaranya. Tina hasiku kalian semua Ratu miras imanku di penghujung tahun ini aku Bapak Adonai akan mengaruniakan kekuatanku kepada kalian semua supaya saat kesusahan besar datang, saat si naga tua yang licik itu sudah terlempar di bumi ini, kalian tidak lagi kepincut dengan segala iming-imingnya yang sangat menggiurkan kedaginganmu. Aku memberikan kekuatan padamu. Amin. Kuoleskan darah pengorbananku di dahi kalian masing-masing. Ratu miras imanku, supaya tanda itu menjadi tanda keselamatan bagimu. Amin. Bagaikan bangsa Israel di tanah Mesir yang membubuhkan tanda di dahinya, mereka akan selamat. Demikian juga kalian ratu miras imanku, ratu kesayanganku sendiri. Aku sudah memberikan tanda pada kalian semua. Manakala si licik itu menghampiri hidupmu, kamu akan mendapatkan satu kekuatan untuk tidak terkecoh sedikit pun sama kelicikan si naga tua yang sangat kurang ajar, yang saat ini sedang mengendap-endap mendekati dirimu untuk merayumu supaya kalian kepincut dengan bujuk rayu kedagingannya, hawa nafsunya. Tetapi aku tidak akan tinggal diam. Aku kekasihmu yang sangat mengasihi engkau, yang menaruh kalian semua di dalam hatiku, di dalam relung hatiku yang paling dalam. Aku tidak akan tinggal diam. Jangan takut, jangan takut. Dunia ini sebentar lagi akan dipenuhi dengan segala kebutuhan kedagingan, seolah-olah manusia hidup dengan kecukupan, manusia hidup dengan kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya itu semu belaka. Mereka
akan mengalami kesusahan setelahnya. Sebab itu, Ratu Miras imamku yang sangat kukasihi, jangan palingkan wajahmu sedikit pun dari hadapanku. Jangan berpaling sedikit pun dari hadapanku. Tetaplah lurus jalanmu. Aku menyertaimu. Aku memberkatimu. Percayalah, apa yang kamu butuhkan, kamu akan merasakan uluran tanganku, akan merasakan curahan kasihmu atas hidupmu. Sakit penyakit tidak akan tinggal diam pada dirimu. Aku akan melenyapkan sakit penyakit dari dirimu asal engkau percaya, asal engkau selalu menjaga rohku tinggal di dalam dirimu. Amin. Maka apapun yang terjadi dalam dirimu itu tidak ada artinya. Ingat, aku memberkatimu. Tunggu dan rasakan. Apapun yang engkau kerjakan di bidangmu masing-masing, aku memberkatimu. Supaya engkau tahu bahwa aku Tuhan, Allah yang mengasihimu. Husana wasana. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Aku akan berada di depanmu menghadapi semua tantangan yang akan kau jalani sampai waktunya genap. Sampai waktunya genap, engkau akan tetap berjalan bersamaku. Nah, asik. Kuramayase, ramasasako namayase. Cukuplah berkatku hari ini untukmu. Cukup dan kau akan merasakan. Jamaah tanganku yang maha kuasa. Shika Tuhan Mayasi. Satu.